Tuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wa khususan ila ruh As-Sayyid Abdullah bin Tahir Ba'alawi wa ila ruh Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Syafi'i anna Allah yu'li darajatihim wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa barakatihim wa bi ulumihim fid din wad dunya wal akhirah thumma ila jami'i arwahi ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila anqal faslun wa min ma'asil udhuni. Ya. Oh, di kitab kita pasal yang ke-32 halaman 120 ya. Baik. Faslun fi ba'dhi ma'asil udhuni. Fasal mengenai tentang sebahagian maksiat telinga ya, sebahagian maksiat telinga. Walaupun nanti di sini ada perbincangan ulama ya. Bapak Ibu sekalian, nanti ada beberapa hal yang di dalam perbincangan ulama kita. Wa min ma'asil udhuni, dan di antara maksiat telinga adalah al-istima'u ila kalami qaumin akhfawhu anhu, yaitu mendengarkan ya, atau isgha itu nanti mendengarkan dengan saksama. Tahu mendengar dengan saksama? Ada orang dengar istima', ada dia mendengar dengan saksama. Disimaknya betul-betul ya, disimaknya betul-betul. Ila kalamin, kepada satu pembicaraan ya, kepada perkataan yang berasal daripada suatu kaum, yang kaum itu, yang orang-orang tadi merahasiakan pembicaraan itu dari si pendengar ya, dari si pendengar. Misalnya bagaimana? Ini cakap nih memang khusus untuk orang tuh, ada mungkin rahasia ya, orang ini sedang ngomongkan. Kadang kita sering gitu Bapak Ibu, terbentar ya aku mau ngomong sama dia, ada sesuatu hal, apakah itu satu hal yang penting, dan dia ini nggak mau beritanya tersebar, penting kali disampaikan. Datang orang tadi yang dia tidak diizinkan untuk mendengar itu, didengarkannya, dicuri-curinya, dengar dengan seksama ya, curi-curi dengar ya kan. Curi-curi dengar itulah namanya di antara maksiat telinga. Al-istima' ila kalami qaumin akhfawhu anhu, mendengarkan dengan seksama kepada ucapan atau pembicaraan suatu kelompok, suatu kaum, beberapa orang yang orang itu merahasiakan dari si pendengar.
Nah, ya. Merahasiakan dari si pendengar. Oke. Ada di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan manistama'a ila hadithi qaumin. Nah, itu ya hadisnya riwayat Bukhari ada itu. Manistama'a ila hadithi qaumin, siapa saja yang mendengarkan perkataan pembicaraan suatu kaum, wahum lahu karihun, sementara mereka itu nggak suka kalau ucapannya itu didengar. Subba fi udhunaihi al-anuku yaumal qiyamah, maka kelak nanti di hari akhirat, di hari kiamat kelak, akan dituangkan al-anuku, timah yang cair, di kedua telinganya ya, di kedua telinganya. Insyaallah ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya wa ilal mizmari. Ya, wa ilal mizmari. Nah, nanti ini terkait tentang nanti alat-alat musik ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti terkait masalah alat-alat musik. Insyaallah kalau ada nanti masa yang panjang, insyaallah akan kita bahas ya bagaimana sebenarnya pandangan syariat kita terhadap musik itu ya, terhadap musik itu. Baik. Yang paling jelas ketika musik itu menimbulkan syahwat ya, musik-musik yang digunakan untuk mohon maaf mengajak orang jauh dari Allah, seperti misalkan musik-musik mabuk ya, musik-musik yang mengarahkan kepada perzinahan ya, maka hal itu sepakat ulama mengatakannya dilarang. Kemudian lirik-lirik yang menimbulkan syahwat ya, yang vulgar, kan ada kan lagu-lagu seperti itu kan, nah, maka itu jelas haram ya. Kenapa? Nanti karena permasalahannya begini Bapak Ibu. Nah, karena permasalahannya begini. Nah, kalau kita lihat guru-guru kita ya kan, apalagi sekarang di internet itu kan, di YouTube-nya pasti ada opening music ya kan. Musik openingnya itu kan ada kan, ketika suatu video ditampilin gitu kan ada musik-musik di awal kan. Nah, begitu. Kenapa mereka pakai itu? Kadang-kadang ada musik-musik tertentu, alunan musik tertentu, ketika disandingkan dengan ceramah, dia menambah kekhusyuan. Ya kan? Ada model gitu. Musik-musik begitu kan, menambah kesyahduan. Kalau kita tengok misalkan sering itu ceramah Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid kan ada musik pelan, ceramah-ceramah Buya Yahya ya, tentang nasihat. Kadang-kadang musik-musiknya itu pas sekali dengan ceramahnya, menambah kekhusyuan kita ketika mendengarnya ya kan. Musiknya syahdu pelan, kena dia langsung menuju ke hati kita. Seperti itu tentulah tidak diharamkan ya, tidak diharamkan. Baik. Dan kadang pun ada suara serulingnya kan, kalau kita dengarkan yang melek-melek internet. Makanya nanti ada perbincangan ulama bagaimana sebenarnya masalah musik itu. Bagaimana nanti kita lihat ada yang disebut Rasulullah tuh alatul malahi itu. Nanti kita bahas, insyaallah ada hadisnya. Baik. Kemudian wa ilal mizmari dan kepada seruling. Pada apa? Seruling. Baik. Kemudian mendengarkan kepada seluring. Takdirnya tadi gini, wa min ma'asil uzun al-istima'u ilal mizmar. Gitu balik atofnya ya. Tadi kan yang pertama al-istima', yang pertama ila kalami qaumin akhfahu anhu. Kemudian wa ilal mizmari, itu yang kedua. Atofnya ke al-istima' tadi. Wa ilal mizmari, kepada seruling. Ya. Wa tunburi, dan tunbur. Ya. Tunbur itu apa? Semacam biola. Disebutkan juga biola. Tunbur biola.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya di bawah kalau di buku kita. Manistama'a, perhatikan bahasanya ya. Manistama'a alatal malahi. Lihat. Siapa yang mendengar alat-alat malahi? Apa arti malahi? Malahi itu artinya alat-alat yang melalaikan, Bapak Ibu. Hadisnya kan melalaikan. Ya? Bukan manistama'a alatal musiqi gitu kan. Manistama'a alatal malahi. Siapa yang mendengarkan alat-alat yang melalaikan. Nah, kalau di sini alat-alat musik. Fit dunia, di dalam dunia, lam yasma', kelak nanti dia tidak akan mendengar qira'ata qurra, bacaan ahli qira'at, ahli ulang. Mana tadi? Manistama'a alatal malahi fid dunya, siapa yang tidak mendengarkan alat-alat musik di dunia, lam yasma' qira'ata qurra'i ahlil jannah, niscaya nanti dia tidak akan diberi kesempatan untuk mendengar bacaan para ahli bacaan di surga nanti. Di antaranya ada Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu ya. Yang konsen pada alatul malahi, ya kan? Alat-alat malahi, alat-alat yang dapat melalaikan. Kalau begitu, yang menjadi fokusnya alatul malahi, alat-alat yang melalaikan, itu bahaya kali, ya. Apakah handphone kita, ya kan? Ini kan alatul malahi paling luar biasa, ya kan? Alatul malahi luar biasa ini handphone ini. Kalau gara-gara itu kita lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menyebabkan kerugian yang besar untuk kita. Baik. Ya. Kemudian wasairil aswatil muharramah, dan juga selain suara-suara yang diharamkan, ya. Suara-suara yang diharamkan. Disebutkan sama Syekh Nawawi Banten kadzikri masawin nas, nanti seperti menceritakan aib-aib orang lain. Itu akan dijelaskan lagi di bawah sairil aswad al muharramah. Kemudian wakal istima'i ilal ghibati, begitu pula halnya di antara maksiat telinga itu adalah mendengarkan kepada ghibah, ya, mendengarkan kepada ghibah. Bukan aku yang ghibah, aku dengar orang ini aja cakap, aku tengok aja orang ini cakap, ya. Aku dengar aja, aku perhatikan aja. Nah, dinikmatinya sama juga berdosa, ya. Kalau orang tadi dia berdosa lisannya, kita telinga kita yang berdosa. Nah, begitu ya. Wan namimah. Apa namimah? Mengadu. Tahu mengadu, Bapak Ibu? Namimah ini seperti yang sudah kita bahas, mindahkan cakap orang. Ada orang cakap begini. Kau kata siapa tuh begini kau. Jadi sebenarnya Bapak Ibu hal-hal seperti itu nggak usah kita cakapkan, ya, nggak usah kita cakapkan sama yang bersangkutan, ya kan? Itu namanya kita melaga itu. Walaupun gitu dibilangnya, itulah namanya namimah itu. Paham Bapak Ibu? Ada orang bilang gini, misalkan si A, kata-kata si A kepada si C, aku nengok si B ini memang parah kali tuh, gini-begini, malas sekali begini, nggak ada rapinya. Betul dicakapnya, betul. Pindahkannya, datang si C diceritakannya kepada si B. Tahu kau B? Kawan kau tuh si A, katanya jelas sekali aku dengar. Apa? Katanya kau tuh begini. Ah, itulah mindah-mindah cakap tuh. Ya kan? Itulah namanya mindah-mindah cakap, namimah. Kan betul yang ku bilang. Bukan aku ngada-ngada ya, karena betul itulah dia namimah itu. Mindah-mindah kan? Cakap. Kalau enggak nanti kau fitnah lah kau. Ya kan? Kalau enggak dia fitnah lah dia. Mengatakan sesuatu yang orang itu enggak pernah mengucapkannya. Dah. Mendengarkan namimah. Dah. C. Tadi kan yang cerita Bapak Ibu, A menceritakan si B. Datang si C menyampaikan si B. Yang mendengar tuh si D, ikut-ikut aja dia sama si C. Aku ikut aja, aku nggak ada, aku cakap-cakap dengar aja, sama, kena lah dia ya. Kena dia ya. Apa lagi?
Wasairil aqwalil muharramati. Ya. Begitu pula semua ucapan yang diharamkan. Ya, semua ucapan yang diharamkan. Apakah itu dusta atau menyakiti orang, mencaci orang, berkata yang kotor ya kepada orang dan seterusnya. Bi khilafi ma idza dakhala alaihi sima'u qahran. Berbeda halnya apabila seseorang itu masuk kepadanya berita yang didengar itu dengan terpaksa atau bukan karena keinginan sendiri. Bagus pertama cerita bagus. Lama-lama orang ribah ya kan? Iya ya, ribah pula orang nih katanya. Bagus di awal cerita cabai naik, ya kan? Cerita cabai naik. Cerita misalkan yang lain-lain naik. Cerita kan kawannya, kau gimana sama yang tetangga itu? Nggak apa-apa cabai naik, tapi dia apa? Sering juga dia ke rumah. Kenapa dia sering ke rumah? Ini minta sedikit cabai. Iya, sama aku minta juga ada. Sama aku minta. Iya, sama aku minta juga. Ya ampun. Memang parah tuh ya. Mulailah dia cerita, masuk ceritanya. Iya. Kerjaannya nanti saya minta aja sama gitu, tapi nanti dia sering kali posting di tempat-tempat makan mahal ya kan? Iya kak, ya kakak nengok juga. Iya. Memang terus ya. Begitu ya. Datang yang satu tadi, ya pertama cerita bagus, cerita masak, cerita resep. Nggak sengaja dia mendengarkannya. Kalau dia nggak dinikmatinya, tidak dia berdosa. Berusaha dia mengalih-ngalihkan pembicaraan itu, ya kan? Mengalih-ngalihkan pembicaraan itu, nggak dia berdosa. Wa karihahu, dan dia membencinya. Bukan dia diam, dia menikmatinya, ya kan? Sedap juga cerita orang nih katanya. Sedap juga cerita nih. Duduklah dulu bentar. Belum lagi dia apa hal-hal dibuatnya ya. Walazimahul ingkaru in qadara, maka dia wajib mengingkarinya kalau dia mampu. Kemudian selesai. Kemudian di sini ada, kalau di buku kita ada hadis Rasulullah SAW. Man hadara maksiatan, siapa yang menghadiri kemaksiatan, fakarihaha, tapi dia enggak suka dengan kemaksiatan itu, faka'annahu ghaba anha, maka seolah-olah dia tidak ada di situ. Ya. Wa man ghaba anha, siapa yang tidak ada di situ, wa man ghaba anha, tapi siapa yang tidak ada di tempat dilakukannya maksiat itu, fa ahabbaha, tapi dia suka sama perbuatan itu. Paham Bapak Ibu? Dia enggak datang, tapi dia ridho dengan itu dilangsungkan. Ya. Ridho. Dia enggak main judi di situ. Tapi tempat judi itu dia senang. Mantap juga nih, rame sikit kampung awak, enggak sepi kali katanya. Sepi kali katanya. Fa ka'annahu hadaraha, maka orang seperti ini seolah-olah dianggap dia hadir di tempat itu. Paham maksudnya Bapak Ibu? Paham ya? Insyaallah. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Biar cepat kita khotam ya. Baik. Kemudian faslun. Wa min ma'asil yadaini. Dan di antara maksiat kedua tangan, at-tatfifu fil kaili. At-tatfif, curang di dalam takaran, wal wazni, dalam timbangan, wadzar'i, dan hasta. Ya. Dan hasta. Ada curang dalam, pokoknya intinya dalam menimbang, dalam menakar. Hasta itu biasanya kan kalau tukang kain Bapak Ibu kan, kalau kita beli kain, beli bakal, kan dia berhasta gini kan, kadang segini. Kurang-kuranginya sedikit, misalnya motong kain itu. Itu nanti maksudnya pada ziro. Curang dalam hal itu merupakan kemaksiatan.
Alah sikit aja Ustaz, 1 on. 1 on juga nanti dituntut sama Allah. Makanya sampai ada surah di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Apa itu surah Al-Mutaffifin? Mengenai orang-orang yang berlaku curang dalam timbangan, sukatan, ukuran. Kata Allah apa? Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mutaffif. Apa tadi orang mutaffif? Orang yang curang dalam timbangan. Bagaimana sifat orang mutaffifin tuh? Kan kita nggak tahu kan? Allah bilang wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang mutaffifin. Siapa orang-orang mutaffifin? Ini namanya at-tafsir al-ayat bil ayat. Allah menjelaskan satu ayat dengan ayat berikut. Fawailul lil musallin. Apa artinya? Celaka orang-orang yang sholat. Iya. Kacau lah kita. Musallin yang kayak mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka di dalam sholat itu lalai sehingga waktunya habis. Alladzina hum yura'un. Yang mereka itu ria, pamer, bukan karena Allah. Wa yamna'unal ma'un. Dan tidak menganjurkan bagi orang-orang yang menginginkan sesuatu daripada dia. Baik. Mana tadi kok ke situ? Tadi lupa. Al-mutaffifin. Al-mutaffifin tadi disebutkan alladzina idzaktalu 'alan nas. Orang-orang yang curang itu bagaimana? Kalau mereka menerima timbangan dari orang lain, kalau mereka nerima timbangan dari orang lain, yastaufun, mereka minta dipenuhi. Paham Bapak Ibu? Kalau orang lain nimbang untuk dia, itu betul lah nimbang. Betul, paskan itu ya, paskan. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menimbangkan untuk orang lain, ya, mereka mengurangi. Mereka merugikan orang lain. Paham Bapak Ibu? Kalau dia orang menimbangkan dia, betul kok. Bagus. Tapi kalau dia nimbangkan orang, kurang sedikit, ya kan? Asal aja dia, ya kan? Nauzubillah. Itulah orang al-mutaffifin. Dosa itu ya. Baik. Kemudian, apa lagi? Was-sariqatu. Kemudian was-sariqah. Was-sariqah artinya mencuri. Mencuri. Mencuri ini maksiat tangan lah. Mencuri. Mengambil sesuatu tanpa seizin pemiliknya. Dan pemiliknya Bapak Ibu sudah menyimpannya di tempat yang sewajarnya. Paham? Ada pula misalkan emas, ditaruhnya aja di depan terasnya, nggak dijaga, ya kan? Itu nanti mengambilnya walaupun berdosa, tetap yang punya harta itu salah. Kenapa? Barang berharga kok nggak disimpan, ya kan? Barang berharga kok nggak disimpan, disia-siakan barang berharganya, ya. Wa yuhaddu, ya, wa yuhaddu. Dan dijatuhi hukuman had. Dah kita belajar ya, jangan lagi salah. Wa yuhaddu, dan dijatuhi hukuman had. Apa kemarin had? Ada yang ingat Bapak Ibu? Hukuman? Bukan. Lupa. Setimpal itu qisas. Kalau had? Had itu artinya batas. Jadi hukum batas itu maksudnya apa? Hukum yang ditetapkan oleh Allah terhadap pelakunya, jelas ukurannya, jelas hukumannya, ya kan? Misalnya apa? Orang yang ini nanti disebut. Wa yuhaddu in saraqa, dan dijatuhi hukuman had kalau seseorang itu mencuri ma yusawi, ya, kira-kira seukuran rubu'u dinarin, 1/4 dinar. 1/4 dinar.
Azan belum. 1/4 dinar. 1 dinar lebih kurang kalau di azan sebentar ya. Ntar Bapak Ibu ya, nanti kita lanjut. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Baik. Kita lanjutkan. Wa yuhaddu, dan dijatuhi hukuman had. Hukuman yang jelas. Hukumannya apa, kadarnya berapa jelas, ya, tuhad. Ma yusawi ma yusawi ruba'a dinarin, sekira-kira menyamai 1/4 dinar.
Nah, itu baru dijatuhi hukuman had, Bapak Ibu. Berapa 1 dinar? 1 dinar berapa? Oh, kalau di kitab kita, oh banyakan itu. 13,44 gram emas itu kebanyakan itu. Ya. 1 dinar nah, itu lebih kurang 4, berapa tadi? 25-an gitulah. 4,25-an gram emas. Ya Bapak Ibu ya. 4,25-an gram emas. Itu kalau 1 dinar. Berarti kalau seperempatnya berapa? Lebih kurang kita katakan aja lah 1,1. Ya. 1,1 dinar, seharga 1,1 dinar atau memang emas 1,1 dinar dicuri oleh seseorang, maka dia dijatuhi hukuman had. Ya. Dijatuhi hukuman had. Apa hukuman hadnya? Nanti dijelaskan di bawah. Berarti artinya kalau orang curi ayam dikasih had enggak? Enggak ya. Enggak dijatuhi hukuman had. Berarti cemana dia? Si nyuri ayam aja kerja dia. Hah? Bukan lama-lama 1 dinar, si nyuri ayam aja. Berapa kali lah ayam? Ya, 10 kali ayam lah. Misalnya 10 kali ayam lah Bapak Ibu. Bilanglah 1 kali ayam udah 1 juta juga ya. Ya kan? Si nyuri ayam kerja. Biasanya kalau yang begitu-begitu di bawah ukuran itu ditakzir. Apa takzir? Hukuman yang diberikan pemerintah bertujuan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku. Kan jangan lupa ya, hukum ada 3. Ya, hukum ada. Ini dalam fikih jinayat nih. Yang ngebahas anak-anak syariah ini kalau di kampus ini ya kan. Berapa SKS ini selesai. Satu hukumnya jangan lupa apa tuh hukum? Qisas. Qisas itu apa kemarin? Setimpal. Pukul sama pukul. Ya kan? Bunuh dengan bunuh biasa dan seterusnya. Kemudian had, hukuman atas satu bentuk kriminal yang hukumannya dijelaskan sama Allah apa. Kadarnya dijelaskan juga sama Allah apa. Ataupun dengan Rasulullah nanti memberikan penjelasan. Yang ketiga takzir. Takzir ini hukum yang sifatnya memberikan efek jera. Efek jera. Misalnya melanggar. Ya kan, apalah dikasih efek jera, begini, itu efek jera, takzir namanya ya. Baik. Cuma anak sekolah misalnya kan, bandal kali dia berantem dia, ditepuknya kawan, ada salah diletup, suruh guru misalnya dia hormat bendera kok, berapa? Setengah jam, takzir lah itu ya kan, lebih kurang hampir-hampir gitulah, ibaratnya ya. Baik. Jadi ketika dia mencuri 1,1 itu enggak sedap itu. Berapa lah kira-kira? Jangan kelebihan ya. Coba kita bagi dulu 4,25. Ya, lebih kurang 1,06 gram lah. 1,06 gram begitu ya. Gitu dicurinya. Berapa 1 gram sekarang? Berapa harga 1 gram ya? Nah, berapa ibu-ibu nih tahu nih? Enggak tahu. Nah, berapa lah? Nah, 1.900.000. Hah? 900. 500? 500 murah kali lah itu. Iya kan? 1 juta lah dibilang ya. Dikurang 1 juta lah begitu. Dah. Kemudian apa tadi? Min hirzihi. Ya. Min hirzihi. Ibu-ibu kalau dia salah begaduh dia, bukan segitu segini. Aku baru beli aku semalam katanya. Enggak. Pokoknya lebih kurang 1,14 lebih kita genapkan 1,1 gram emas lah ya. Baik. Min hirzihi, dari tempat penjagaan si pemilik. Tempat penyimpanan yang lumrah. Disimpan bagus-bagus. Curi. Kalau nggak disimpan dibiarin, bisa jadi nanti dia pencuri ini nggak kena dia. Kenapa? Orang yang punya harta ini teledor kata dia. Masa ada pula kalung emas digantungnya di pagar rumahnya. Ambillah katanya. Ambillah. Siapa suruh? Ada pula misalkan kereta, taruhnya luar pagar, taruhnya kunci situ. Awak gelap kali, utang banyak. Ambillah kularikan kata dia. Ya kan? Gitu gimana?
Tapi kalau udah disimpan orang, rumahnya tertutup, ya, curinya dalam berangkas, ada keretanya dikeluarkannya, kereta udah di dalam rumah orang, apalagi udah digembok mungkin kalau orang di masjid, ya kan? Bisa deh cara-cara itu. Kalau dalam hukum Islam, boleh dia dijatuhi hukuman had, ya kan? Baik. Apa hukuman hadnya? Dirame-ramein sampai mati. Hah? Dibunuh. Orang nyuri dimasa, kalau kita dimasa, ya kan? Gedebu sampai kejadian dekat masjid kita mati orangnya, kan? Masya Allah. Matinya megang tiang masjid, ingat kali kami. Ya kan, di sini. Salat zuhur. Masya Allah. Gitulah, ya kan. Siapa nanti yang bunuhnya itu hari kiamat, ikutlah. Siapa yang mukul hari kiamat, ikut. Masa Sayyidina Umar kan gitu. Berapa orang yang bunuh? 10 orang. 10 dibunuh sama Sayyidina Umar. Ya kan? Gitu ya. Pas ajan gak datang orang, ya kan? Pas rame kali orang ke masjid. Ngapain? Nengok aja. Gitu ya. Ada yang ikut mukul. Sekali aja ngeletup orang. Masya Allah. Berbagai macam motif-motif. Ada yang geram. Ini mungkin yang kereta aku dulu hilang nih. Dan seterusnya lah, ya. Dekat masjid pula, ya kan? Megang tiang masjid tuh lah dia mati, Allah, ya kan? Kabarnya mati ya, Bang, ya? Mati ya kan katanya, kan? Ketika dibawa ke kantor polisi, apa itu ya? Gitu ya. Baik. Nanti ada penjelasan Imam Syarqawi terkait itu, ya. Biqat'i yadihil yumna. Mencuri seorang, kadarnya lebih kurang 1,1 gram emas. Dia mengambilnya dari tempat yang disimpan dengan baik oleh pemiliknya. Dia dijatuhi hukuman had. Apa itu? Dipotong yadihil yumna. Dipotong tangan kanan. Iya, habislah tangan kanan itu maksudnya apa? Kata Syekh Nawawi Banten, minal ku'i, ya, dari pergelangan tangan. Enggak langsung dari sini, bahu, dari pergelangan tangan. Mana pergelangan? Inilah pergelangan tangan. Ini namanya ku' bahasa Arab. Ku' namanya. Ku'. Ini dipotong. Bukan langsung gini Bapak Ibu, ya. Oh, enggak begitu Islam itu. Ininya aja ini potong. Hilanglah sama jari-jarinya. Tengoklah, saya masih ada videonya itu. Ngeri kali. Hup. Ya kan? Dah. Satu kali mencuri. Bandel kali. Summa in ada. Kemudian kalau dia mengulangi lagi perbuatan mencurinya itu. Udah kena potong tangan kanan. Curi juga lagi. Farijlihil yusra. Maka dipotong kakinya yang kiri. Kaki kirinya disilang. Ya, kaki berarti habis lah. Dari paha? Oh enggak. Dari mana? Minal ka'bi. Minal ka'bi. Bukan dari Ka'bah, ya. Ka'bi itu artinya apa Ka'bi? Ka'ab. Pergelang apa? Mata kaki. Tahu mata kaki Bapak Ibu? Dari mata kakinya dipotong. Potong. Sop, potong. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata Syekh Nawawi Banten, ba'dan dimali yadihil yumna. Setelah indimal. Mulai sembuh lah. Setelah mulai sembuh tangan kanannya tadi. Gitu pula. Udah mulai agak bagus, baik gitu kan. Curi dia, potong yang kiri. Udah. Belum berhenti. Belum juga lagi. Summa in ada. Kemudian kalau seseorang tadi curi lagi dia. Curi lagi. Berarti udah berapa kali dah? 3. Fayadihil yusra. Maka dipotong tangan kirinya. Mana tadi yang dipotong? Tetap ku' pergelangan. Summa in ada. Diulanginya lagi. Muajang, ya kan? Nggak tahu lah kita kenapa lah ini, kan? Summa in ada. Kemudian kalau dia mengulangi perbuatan yang sama, yang keempat kali, farijlihil yumna. Maka dipotong kakinya yang kanan. Paham Bapak Ibu urutannya tadi?
ada dibunuh di sini? Nggak ada? Ada kan? Nah, ada dibunuh di sini. Dibakar ada dibakar nggak ada? Ada di sini dibakar katanya. Nggak ada kayaknya. Kalau saya baca nggak ada bakar. Kalau orang kita bakar aja, bakar aja, bakar aja, langsung ada yang bakar ya. Bakar aja itu kata orang. Masya Allah. Gitu kalau ada orang ada kedapatan ya kan? Bakar aja, umak aja. Yang bilang ibu-ibu pula itu ya kan? Tapi nanti udah dipukul, apa kata? Kesian kali nggak sanggup aku nengoknya. Tadi dia yang manas-manasi orang. Memang perempuan ini ngeri nih Bapak Ibu. Dia yang nyemangati, dia lari, dia kesian. Kesian juga aku nengoknya, kesian kali aku. Nangis dia nengoknya. Lah. Tadi dia kali, udah habisi aja, bakar aja nih, bakar habisi katanya kan. Udah diselesaikan orang, dia pula yang nangis. Nah, kemudian kakinya yang kiri, yang kanan. Jadi tadi pertama urutannya tangan kanan, 2 kaki kiri. Tangan kiri yang ketiga, baru kaki kanan. Ya, dan itu nggak banyak. Apa yang dipotong tadi? Masing-masing, ya sampai pergelangan aja lah ya. Tadi pergelangan tangan, kalau kaki sampai dia dari mulai mata kakinya. Ya, dari mulai mata kaki. Pop, potong. Dah. Ngeri. Kata Syekh Nawawi Banten ini ngeri Bapak Ibu. Kata Syekh Nawawi Banten, wayun dabu, dan dinadepkan, disunnahkan. Allahu a'lam ya, ini disebutkan Syekh Nawawi Banten. Ta'liqul udwil maqtu'i fi 'unuqihi sa'atan lizajri wat tankili. Masya Allah. Apa itu? Disunnahkan menggantungkan anggota yang dipotong tadi. Misalnya tangan, kan putus. Sunnah digantung fi unuqihi, di lehernya. Saatan, ya beberapa saat lah, nggak disebut lah, berapa saat aja, nggak ada batasan. Saatan beberapa saat lah. Lizajri wat tankili, sebagai upaya untuk peringatan, memberikan efek jera bagi orang lain. Potong, pop, entah cemana lah. Biasanya itu kok dipotong. Kalau saya lihat itu di videonya entah kayak direbus, air yang mendidih, atau dia seperti minyak begitu saya tengok kan, nggak begitu jelas. Pokoknya gepul gitu. Supaya apa? Supaya memberhentikan darahnya. Begitu dipotong, oh kata dia kan, jerit dia terkejut. Itu belum menjerit dia lagi. Ketika dipotong, pop, jatuh tangannya, langsung dimasukkan. Situ dia menjerit. Iyalah pula, ya kan? Macam mana sakitnya itu? Entah direbus, entah minyak panas itu saya tengok begitu kan. Jadi langsung dia masak yang berdarahnya itu. Nggak habis darahnya, kan gitu maksudnya. Kok dibiarkan aja? Matilah dia nanti. Kenapa? Kehabisan darah. Kenapa begitu kan? Nolong dia juga itu. Ya kan? Nolong dia juga. Gitu pop, masukkan. Langsung disediakan itu. Langsung disediakan. Jadi dia langsung masak, tertutup jadinya itunya. Tertutup. Tertutup dia. Tangannya diambil. Sunnah itu tangannya digantungkan ke leher dia. Cuman lah itu kan? Kenapa? Apa dasarnya? Saya belum cek ya, tapi kata Syekh Nawawi Banten, waqad amara bihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya hal itu pernah diperintahkan oleh Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama rawahu Tirmidzi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Jadi ada dasarnya. Rasulullah pernah gitu. Kalau bayangkan digantung tangan orang ya. Yang angkatnya itu pun berani kali dia. Kalau awak pun pribadi. Berani Mael. Berani nampak orang gitu, tangan orang putus, megangnya pun aduh ya. Dulu kita pernah lihat seperti yang saya sampaikan. Ada tabrakan dulu di Simpang Mabar pagi-pagi. Pikir apa lah ini, kok bercecer-cecer lah kayak apa potongan daging begitu Bapak Ibu. Masih baru pagi kan. Apalah ini dari jauh kan? Apalah ini. Pikir entah ada apa orang bawa daging jatuh gitu pagi-pagi tabu ayam. Rupanya tengok di depan, Allah udah di koran-korannya orang, ya kan? Cecer, entah cemana cerita, entah telenggek ban nggak tahu lagi, entah apalah ceritanya. Nengok itu pun kita udah seram, ya. Apalagi kalau tangan orang begitu ya kan? Tahu bang, tangan orang pop, jatuh gitu. Ya. Tapi Bapak Ibu,
Gara-gara itu takut orang curi, ya kan? Nah, di Arab Saudi, kalau diterapkan hukum-hukum seperti ini, takut. Contohnya seperti berzina aja lah contohnya kan. Nah, di Arab Saudi aman. Tapi coba lihat Bapak Ibu. Di Amerika, boleh lihat datanya. Itu tinggi kali kasus. Itulah perzinahan. Arti perzinahan itu maksudnya apa? Diganggu perempuan di sana. Makanya kalau di jalan-jalan Amerika itu nggak aman perempuan jalan sendiri. Ya, tinggi kriminal di sana. Kenapa? Karena nggak ada takutnya orang sana kan. Alah gini, paling begini, paling begini, paling begini. Tapi kalau dibuat seperti ini, berani nggak orang-orang kira-kira curi? Berani? Sayang juga aku tangan akun ya. Nah kan, 1 juta, 2 juta lah bilang. Iya, 2 juta hilang tangan aku katanya. Oh, berpikir dia. Ditengok lagi pula digantung-gantungkan ya. Dia pun aduh tangan aku hilang. Ya, efeknya seperti ini. Kejam Islam? Enggak kejam. Inilah untuk memberikan keamanan. Ya, aman jadinya orang. Ada nggak kalau kayak gini? Nanti begal ada lagi. Ada nggak mau orang begal? Aku begal orang, aku nanti kena juga nih. Nanti ada kajiannya di situ. Nggak berani orang. Kalau sekarang masuk penjara. Nanti pengurangan. Setengah dia menjalani masa vonis, udah bisa keluar. Keluar gimana? Buatnya lagi. Nggak takut dia jadinya. Ya. Udah, tadi kan 4 Bapak Ibu. Kata Imam Syarqawi, summa in ada ba'da zalika. Kemudian orang yang mencuri tadi udah 4 dah hilang semuanya. Tangan dia udah nggak ada, kakinya udah nggak ada, curi lagi. Apa yang harus dilakukan? Kata Imam Syarqawi, uzzira. Dia dikasih takzir pula. Bukan dibunuh ya, ditakzir. Apa ditakzir? Hukuman yang kira-kira memberikan efek jera sama dia. Entah di penjara, entah apa begitu. Ya. Kata Syekh Imam Syarqawi, lihat Bapak Ibu, wala yuqtal, dan tidak boleh dibunuh. Mencuri wala yuqtal, tidak boleh dibunuh. Afada dzalika Syarqawi, tidak boleh dibunuh, ya. Tidak boleh dibunuh. Curi apa dia? Curi kelapa dia, dibunuh orang ya kan? Oh, banyak kejadian-kejadian gitu ya, Masya Allah. Dah. Bis. Selesai tentang curi. Kemudian wa minha an-nahbu wal ghasbu wal maksu wal ghululu. Ya. Wa minha, dan di antara maksud kedua tangan, an-nahabu, merampas, merebut atau merampas, sama di wal ghasbu, merampas atau membegal. Ya. An-nahbu tadi merampas atau membegal. Nah, nanti nggak boleh itu ya. Wal ghasbu, menggosok, mengambil sesuatu daripada orang lain, ya. Baik, kita ulangi. Tadi an-nahbu, kalau an-nahbu kata Syekh Nawawi Banten, wa huwal quwwah wal ghalabah 'alal mal, yaitu tindakan kekerasan dan penaklukan atas harta orang lain. Nah, inilah seperti begal ya, an-nahbu, begalnya orang. Nanti kalau orang begal Bapak Ibu, ya, nanti kalau dia ngambil barang, ya, kan begal itu kan udah macam perampok itu, penyamun ya kan, bahasanya dulu penyamun, menakuti orang. Itu apa hadnya? Ya, dia kalau nggak membunuh orang, tangannya dipotong langsung sama kakinya. Itu kalau orang begal itu. Tapi kalau dia bunuh orang begal tadi, bunuhnya orang habis tuh, dia pun dibunuh kan? Udah dibunuh, mayatnya itu digantung itu, diarak. Gitu deh. Kenapa? Beberapa hari, ada yang mengatakan, adalah beberapa hari. Kalau disebutkan memang banyak ulama bilang 3 hari disalib. 3 hari. Kenapa? Supaya memberikan efek jera sama orang dan menginformasikan sama orang. Supaya apa? Yang buat kita takut udah mati. Gitu. Kan hina kali itu kan. Orang begal itu kan buat orang takut. Kalau zaman dulu di padang pasir, orang
para kafilah-kafilah itu mau jualan, ada penyamun itu, ada pembegalnya. Kan takut orang lewat situ kan, kalau zaman dulu kan. Jadi gimana caranya? Kalau dia membunuh orang, kedapetan sama hakim, dibunuh, dihukum bunuh, pancung, mayatnya disalib. Berapa hari? 3 hari dipajang. Cuman itu wallahu a'lam lah bentuknya ya, wallahu a'lam. Kenapa? Supaya yang pertama menimbulkan efek jerah, yang berikutnya apa tadi? Untuk menginformasikan kepada orang bahwasannya, oh, yang buat kita takut udah mati. Ya. Aman nggak jadinya? Aman ya. Ada lagi kita pun keluar malam ya. Ada keperluan orang-orang yang kerja-kerja itu, nggak takut dia lagi ya kan? Kenapa? Aman. Aman. Dah. Oke, itu tadi an-nahbu. Kemudian wal ghasbu. Penguasaan atas hak milik orang lain. Diambilnya, dighasabnya, diambilnya hak milik orang lain. Ya. Hak milik orang lain. Kemudian sedikit lagi Bapak Ibu ya. Wal maksu. Wal muksu. Memungut cukai, wa huwa akhdhu syai'i zulman qahran, ya, yaitu mengambil sesuatu secara zalim lagi memaksa dari transaksi jual beli dan dari hasil panen dan lain-lain sebagainya. Kemudian wal ghululu, ya, wal ghululu, berkhianat, kalau di buku kita wal ghulul, berkhianat pada barang yang akan dibagikan agar mendapatkan bagian yang banyak atau lebih dari orang lain. Ya. Kalau di sini diartikan di dalam yang lain wal ghulul bisa diartikan seperti korupsi, ya. Seperti korupsi. Nah, nanti ada keterangan di situ ya mengenai hal tersebut. Insyaallah, sampai sinilah kita dulu ya. Di sini kita dulu, insyaallah nanti akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wal qatlu, membunuh ya. Fihil kafarah mutlaqan dan seterusnya. Insyaallah nanti kita sambung di situ. Tafi bihadzal qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma barik hayatana wa tawwil a'marana wa sahhih ajsadana wa taqabbal du'aana wa hajatina wa kulla a'malina wa tammim taqsirana wastur uyubana ya sattar warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadhi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.